Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du, pada kesempatan hari ini saya sedikit akan bahas juga sama-sama tentang ada beberapa hikmah di balik ada terputusnya nasab daripada Ahlul Bait dari keturunan Sayyid Abdul Malik kepada para wali songo. Itu masih sahih, masih jelas. Setelahnya baru banyak khilaf pendapat dan banyak kabar yang emang terputus gitu. Dan emang banyak kabar dari ada keturunan dari perempuan dan lain-lain. Sedangkan dari Hadramut Yaman, keturunan Ba'alawi, Muhammad Dagib, sampai kepada seluruh keturunan daripada Hadramut yang Sayyid Sa'dah kuat terjaga. Oke, kita akan bahas dua itu aja ya. Pertama, kenapa? Semuanya kembalikan sama Allah. Kita yang ini kan kita ngaku ahli tarekat, ahli sufi, ahli tasawuf. Segala apa yang ada di dunia ini yang terjadi menyangkut syariat atau ketentuan dan takdir, semuanya Allah sudah memiliki hikmah di balik itu. Apa hikmah pertamanya? Ada yang terputus dari keturunan Rasulullah. Hikmah pertama untuk memberikan tarbiyah, pelajaran, pendidikan bagi sayyid yang sudah Allah takdirkan sebagai sayyid keturunan Rasulullah untuk benar-benar menjaga nasabnya. Karena itu bagian daripada kewajiban dia. Dia lahir ditakdirkan jadi sayyid, itu takdir Allah. Setelah itu dia punya tugas selain daripada melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ada tugas lebih. Makanya jadi sayyid itu enggak gampang. Dan bukan keinginan dia. Allah sudah takdirkan jaga nasabnya. Akhirnya kekuatan menjaga nasab itu sampai jadi budaya. Jadi sampai biar untuk menjaga kelestarian, keabsahan, kesahihan itu nasab, perempuan-perempuan dari Syarifah, dari kalangan Sadat Bani Alawi dilarang, bukan haram secara syar'i, dilarang meskipun ikhtilafnya banyak dalam seluruh mazhab arba'ah, dilarang menikah dengan non sayyid. Karena pertama menurut mazhab Syafi'i adalah kafa'ah. Imam Syafi'i bilang bahkan itu harus sekufunya itu bukan hanya sekufu dalam masalah agama, tetapi nasabnya harus sekufu. Ente nasabnya daripada keturunan Rasulullah harus sama keturunan Rasulullah lagi. Ente kalau mau nikah sama anak raja, sama anak raja lagi. Tukang bakso cari yang tukang dagang juga. Buka aja khilafnya dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, di sini pembahasan ini ulama tuh udah paham, sudah membahasnya dari dulu. Akhirnya Sadatuna Bani Alawi mengamalkan kewarwan, kehati-hatian masalah nasab, kafa'ah dan lain-lain kepada para syarifah. Makanya yang syarifah harus sadar, ini bukan hanya masalah cinta, tidak cinta, cocok nggak cocok. Ada kewajiban menjaga nasab. Biar ente, antum semua yang syarifah tetap terjaga, nikah sama sayyid. Ya, itu hikmah yang kedua. Allah tunjukkan bahwasanya keturunan daripada kekasihku Nabi Muhammad SAW akan terus terlestarikan dari nasab yang jelas. Adapun yang tidak jelas Allah tutup, Allah bikin itu suatu kegelapan. Bingung kita bukanya, syubhat kebukanya. Makanya ya Allah, dari dulu jelas setiap ada nasab-nasab yang aneh-aneh, tapi pasti ada nasab yang sahihnya. Aneh-aneh pasti ada yang paling bagus, yang paling sahih. Kalau ada yang ngaku terus susuran wali songo, Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Bidayatullah dari Sunan wali songo itu dari Abdul Malik itu masih punya keturunan jelas-jelas, tiba-tiba di tengah-tengah meragukan, tiba-tiba Rabi'ah Alawiyah juga meragukan dan tidak punya catatan itu. Ketawaduan Rabi'ah Alawiyah, kita tidak menyalahkan mereka, tetapi kita tidak punya catatan itu.
Itu sebenarnya tawadu. Intinya mau bilang nggak ada catatannya, nggak jelas gitu. Jangan maksain. Oh kita nih Sayyid nih, nah, ente niatnya karena Allah atau mau nikahin Syarifah pertama, kedua ente niatnya mau apa, mau pamer atau mau bikin dakwah ente lebih gede, nyaingin habaib yang sahih. Makanya anda bilang tobat kalau yang itu. Kenapa? Karena ente udah hawa nafsu, bukan karena Allah lagi pengen diakuin habaibnya. Sayyid Habib Abdul Malik Wali Songo Syarif Abdullah dari Sunan Kalimalang. Banyak kali-kalinya kita pecinta para zuriyah Rasul dari Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Mereka kita benar-benar kita respect sama ulama-ulama yang emang keturunan Sunan Gunung Jati, Syed Abdul Malik, tetapi mereka merasa bahasanya tuh takut kalau dibuka ini nasab, takut jadi fitnah. Kenapa namanya manusia tuh banyak khilaf, goflah, lalai, dan kita nggak bisa bilang menfonis nggak boleh, nggak mungkin lalai, nggak, pasti ada yang sahihnya. Itu yang sahih itu lihat tuh yang dari Hadirin tuh, no, sahihnya jelas. Tanya aja ente abah ente yang ketujuh, sambungin yang lain nyambung ya. Kalau ini sekarang ngaku-ngaku yang keturunannya jadi ada Iskandar, ada Tuh Kacil, nama-nama azam, disambungin ya bisa kalau mungkin nama samaran. Tapi dari dulu tradisinya orang haram nama nggak lebih dari nama-nama yang Ahsan, Abdullah, Abdurrahman, Hasan, Hussein, ya, Gasim dan lain-lain. Jadi nggak jauh daripada nama Arab yang terkenal. Adapun ketika itu ada strategi dakwah jadi tertutup. Walhasil hikmahnya tuh itu ya Habibi. Jadi Allah sudah, dan itu emang Allah sudah bukakan hikmahnya bahwasanya ada yang ahlul bait seandainya benar-benar zuriyah tetapi disembunyikan, tersembunyi dan banyak tidak jelas bisa menjelaskan secara detail nasabnya, tetapi dia juga berdakwah. Akhirnya bilang dia ahlul bait zuriyah Rasulullah yang benar-benar mendakwahkan Islam dari pedalaman-pedalaman, tidak membawa nasab. Itu ahlul bait yang Allah tidak tunjukkan nasabnya. Biar apa? Biar tetap tawadu, tetap aja fokus dakwah. Bukan kita nggak jadi diakuin Sayyid Habaib, contoh, tetap jadi nggak dakwah saya gitu sih. Dan adapun Allah menunjukkan ini kejelasan nasab dari Ba'alawi, daripada marga-marga dari Hadirin, beliau yang hijrah dari Madinah ke Basrah sampai menemukan lembah namanya Hadramaut. Mereka nasab terjaga, biar Allah tunjukkan nih orang-orang yang merupakan nasabnya zuriyahnya kekasihku Nabi Muhammad nih, aku tunjukkan kejelasannya. Itu hikmahnya. Jadi ada yang mastur, ada yang masyhur gitu. Yang mastur jangan maksa-maksa jadi masyhur. Ini bikin di situ di YouTube-nya Habib Alwi Iskandar. Nah, jangan gitu. Ajarin murid-murid ente tawadu. Enggak. Insyaallah kita keturunan ahlul bait contoh gitu. Tapi janganlah nantinya fitnah orang. Nantang-nantang aja gitu. Saya itu sebelum ke Saudi nih, di Saudi, pengen ketemu antum. Cuman Allah takdirkan tiba-tiba pesawatnya mau berangkat. Tiketnya udah ada di sini. Akhirnya Masya Allah. Yang tadinya mau niat ke Petamburan, enggak ada Habib Risiknya. Allah. Pas awal 2 tahun yang lalu, Allah tunjukkan, temukan di Makkah sama Habib Muhammad Rizik Syihab. Itu Ba'alawi baru. Kalau Alwi Iskandar Ba'alawi itu Ba'alawi ente itu apa? Takhasus atau Ba'alawi itu umum Ba'alawi itu. Jadi maksud Sadatun Bani Alawi Torigo atau keturunan dari Sadah Ba'alawi, bukan marga yang tetap seperti marga Segaf, Al-Attas, Al-Aidrus. Alwi Iskandar Al-Ba'alawi, Bahlulnya kebuka, terus ngajarin orang jadi sesat. Kenapa? Karena ngadain marga baru namanya Al-Ba'alawi. Itu bukan marga ya.
itu gabilah besar, semuanya dari seluruh baik pasti al-ba'alawi. Ya masa mau tanya itu antum maksudnya khusus atau umum? Kalau khusus berarti bahlul, kalau umum masih pintar. Ya gitu aja. Ya harus menggebu-gebu, harus panas. Kenapa? Karena biar menyetop orang-orang yang nggak tawadhu, nggak waro, terus aja pengen disebut sayyid, pengen nikah mungkin sama Syarifah gitu kan. Atau pengen gede dakwahnya biar banyak 1212, bisa nggak nyaingin Habib Muhammad Rizik Syihab, pengikutnya 20 juta orang. Habib nanti mau nyaingin Habib Rizik nggak akan bisa, itu Allah udah takdirkan. Ya, dari ahlil gulub Habib Munzir al-Musawa hadir dari Sadatul Ba'alawi yang sahih. Dari ahlil ngelawan bahasanya kezaliman Habib Muhammad Rizik Syihab, dan ada guru-gurunya dari Habib Umar bin Hafidz. Allah sudah tunjukkan isyaratnya. Daripada pendidikan ada Jamaatul Khair al-Irsyad, pendirinya para habaib. Al-Jufri kalau nggak salah, Palu. Apalagi mau nanyain isyarat bahwasanya ahlul bait ini berperan di seluruh dunia. Di Pakistan itu para habaib yang udah nikah sama orang Pakistan itu masih ada, dan saya ketemu di Sayyid juga di Zamaluddin Al-Afghani, terus semua itu ternyata ada sedikit terah-terahnya daripada ahlul bait Rasul, karena dari Hadramaut itu nyebarnya kemana-mana. Di Afrika ada Habib Ahmad bin To'al Haddad, Habib Ahmad Mansur To'al Haddad, itu pendakwah di Afrika. Sampai di Amerika nyebar itu Sayyid, Inggris nyebar itu Sayyid, Australia kalau enggak Al-Hasani Al-Husaini, tapi kebanyakan Al-Husaini. Nah, ini yang enggak jelasnya udah tawadhu aja, dakwah kalian juga pasti terima, asalkan kita cinta sama ahlul baitnya, kita hatinya bersih, ngikut daripada Al-Quran wa Sunnah dan daripada ijma'nya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Syafi'iyah, As-Sufiyah. Apa salahnya menutupkan diri? Seandainya ente bener sahih juga, ngapain buka-buka Habib di YouTube, sebutin Habib? Mau apa? Tujuannya mau apa itu? Makanya saya pilihan gua, kalau ente tobat, anda doain ente jadi wali Allah. Kalau enggak tobat, anda doain ente ilmunya diambil sama Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hairaudhah Jeddah, King Saudi Arabia, 5 km dari rumahnya almarhum al-maghfur al-Qutb Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di Jeddah melaporkan. Tempat kerja saya lagi kerja, emang udah beres waktunya, jadi saya bikin video di sela waktu istirahat saya, jadi nggak korupsi waktu, insyaallah. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.